Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswati Pusparinda, NRP 5213162 dari kelas audit SITI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil belajar saya tentang konsep auditor TI. Jadi dimulai dari proses audit TI ya. Di proses audit TI itu ada namanya subjek TI. Jadi pertama itu kita dalam melakukan proses audit itu menentukan subjek yang akan kita audit, yaitu menentukan unit atau fungsi di organisasi yang akan kita audit. Kemudian ada sasaran audit. Jadi kita itu menentukan secara spesifik sasaran audit kita itu bagaimana dari unit yang telah kita tentukan itu bagian apanya yang akan kita lakukan audit. Nah, kemudian itu ada jangkauan audit. Jadi kita itu menentukan atau mengidentifikasi secara spesifik batasan-batasan yang akan kita audit. Jadi dalam unit tertentu itu apanya sih yang kita akan audit, jadi sejauh mana kita akan melakukan audit itu. Nah, setelah menentukan subjek, sasaran, dan jangkauan audit itu kita melakukan rencana pre-audit, jadi mempersiapkan apa aja sebelum melakukan audit. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan itu bisa dari keahlian dan juga sumber daya. Nah, keahlian di sini itu yang dimaksudkan itu keahlian dalam melakukan audit. Jadi keahlian apa saja sih yang membutuhkan audit itu harus direncanakan terlebih dahulu. Terus sumber daya itu siapa saja yang akan melakukan audit itu. Kemudian itu ada identifikasi sumber bukti. Jadi ketika kita akan melakukan audit itu kita menentukan sumber bukti yang akan kita jadikan temuan itu apa aja. Nah, itu pun bisa kita lakukan itu melalui adanya tes, kemudian berdasarkan review. Jadi review ini bisa berdasarkan review dokumen, voucher kebijakan atau SOP yang ada di unit kerja tersebut. Kemudian itu prosedur pengambilan bukti. Jadi kita menentukan langkah-langkah pengumpulan buktinya itu seperti apa. Yang pertama itu ada identifikasi dan pilih pendekatan audit. Nah, identifikasi dan memilih pendekatan audit ini untuk memeriksa dan menguji pengendalian auditnya itu seperti apa. Terus ada identifikasi daftar individu untuk melakukan interview. Jadi kita menentukan siapa saja dalam unit tersebut yang akan kita interview, orang-orangnya itu siapa aja. Terus identifikasi dan menghasilkan kebijakan. Jadi kita akan mengidentifikasi dan menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan bagian standar dan pedoman. Nah, itu digunakan untuk melakukan interview. Terus ada mengembangkan instrumen audit, metodologi pengujian, dan memeriksa kontrol internal. Jadi kita akan melakukan tinjauan lebih dalam metodologi yang akan kita gunakan dalam audit. Terus ada prosedur evaluasi. Nah, prosedur evaluasi ini ada mengkoordinasi sesuai kondisi. Jadi kondisi seperti apapun yang kita temui di dalam organisasi itu, ya udah itu yang kita dapatkan. Setelah kita ada koordinasi sesuai kondisi yang ada di sana, kita identifikasi prosedurnya. Nah, prosedur yang telah berjalan di situ itu bisa hasil dari efektivitas sistemnya dan kekuatan dokumen. Jadi kita tinjau apakah sistem yang telah berjalan di sana itu sudah efektif atau belum. Terus kekuatan dokumennya itu seperti apa, apakah dijalankan dengan baik atau tidak. Kemudian ada prosedur auditnya. Nah, jadi kita
nge-review prosedur audit yang telah dijalankan selama ini itu dalam melakukan audit itu sudah bagus atau belum. Nah, kemudian itu kita membuat laporan, itu adalah proses yang terakhir. Jadi kita untuk menyiapkan laporan yang objektif sesuai kondisi apa adanya, terus bersifat membangun untuk ke depannya, dan prosedur yang diaudit itu telah sesuai atau enggak. Jadi hasil-hasil evaluasi itu dimasukkan ke dalam laporan audit. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang penata kelolaan TI. Jadi dalam penata kelolaan TI itu ada tata kelola dan manajemen. Nah, penata kelolaan TI itu dimulai dari adanya perintah langsung. Nah, ini dari adanya perintah itu, nah perintah ini masuk dalam tata kelola. Jadi adanya perintah itu akan dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan proses. Nah, dalam melakukan proses ini itu melibatkan secara tidak langsung dalam melakukan proses itu ada 3 yang bisa kita ukur untuk mengukur quality assurance, manajemen risiko, dan quality control. Nah, ketika kita menjalankan semua ini, otomatis kita akan mencapai hasil capaian. Nah, hasil capaian ini bisa kita gunakan untuk melakukan monitor terhadap hasil capaian itu. Nah, semua dari proses ini dan hasil dari monitor capaian itu digunakan sebagai bahan untuk melakukan audit. Audit itu dilakukan berdasarkan adanya monitor proses audit itu sendiri. Hasil dari audit dan monitor proses ini digunakan untuk bahan evaluasi ke depannya di unit organisasi itu. Nah, setelah adanya evaluasi ini kan diperbaiki tuh. Nah, bisa untuk perbaikan perintah berikutnya seperti itu. Nah, keseluruhan ini itu dilakukan untuk memenuhi bisnis agar bisnis itu lebih berjalan lebih baik lagi. Ya, jadi itu dulu penjelasan tentang konsep auditor TI itu. Ini ada sumber yang saya pakai sebagai bahan tadi. Sekian, terima kasih.